Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusira dengan NIM 220208502006 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara tentang konsep dan urgensinya. Kemudian yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Identitas merupakan jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Kemudian nasional. Nasional merupakan kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian sumber historis. Pada tahun 1908 yaitu dikenal dengan kebangkitan nasional. Pada tahun ini rakyat Indonesia mulai sadar akan jati dirinya sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam posisi terjajah. Pada saat itulah muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kemudian pada tahun 1918 dikenal sebagai Kongres Kebudayaan, yang merupakan pengaruh dari Kongres Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Kemudian pada tahun 1928 yang dikenal sebagai Kongres Pemuda kedua. Pada tahun inilah beberapa pemuda dari organisasi kedaerahan itu datang ke Jakarta untuk mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah yang satu yaitu tanah air Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1945 sampai sekarang yaitu dikenal sebagai pasca proklamasi kemerdekaan. Kemudian mengenai urgensi dan tendensi identitas nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama yaitu mengenai bendera negara. Ketentuan mengenai bendera negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 4 sampai dengan pasal 24. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai lambang negara. Ketentuan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 46 sampai pasal 57. Kemudian lagu kebangsaan. Ketentuan lagu kebangsaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 pada pasal 58 sampai pasal 64. Kemudian selanjutnya mengenai urgensi identitas nasional. Yang pertama yaitu jati diri atau kepribadian, identitas atau keunikan. Kemudian yang kedua nilai-nilai yang dianggap baik, dan yang ketiga itu faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya tendensi identitas nasional. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Kemudian identitas nasional ini bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut karena dapat mempersatukan bangsa atau negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan negara atau bangsa karena merupakan ciri khas suatu bangsa atau negara. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu pertama suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus yang bersifat objektif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan, umur, atau jenis kelamin. Kemudian yang kedua yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Adapun agama yang berkembang dan tumbuh di Indonesia yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang ketiga itu kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan secara kolektif. Kemudian yang keempat yaitu mengenai bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia.
Kemudian dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari, seperti contohnya adalah membuang sampah sembarangan dan tidak disiplin. Kemudian yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu adalah kesantunan dan kepedulian. Yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang memudar. Kemudian yang keempat yaitu lebih bangga terhadap bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah sendiri. Kemudian yang keenam yaitu lunturnya semangat nasionalisme dalam menjunjung nama bangsa dan negara. Kemudian tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme ini perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa lain agar dapat menjadi bangsa itu sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain, itu mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk dari bangsa kita sendiri. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai konsep dan urgensi dan integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional dalam bahasa Inggris ini adalah national integration. Integration merupakan kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan arti etimologisnya ini, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh, sedangkan nation atau artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan dibawa satu kekuatan atau satu kekuasaan politik. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian integrasi nasional. Yang pertama itu menurut Safruddin Bahar pada tahun 1996, yaitu merupakan upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian menurut Riza Nur Arfani pada tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial, hal dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian yang ketiga menurut Julianti Suroyo pada tahun 2002, yaitu merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Ada beberapa jenis-jenis integrasi, yaitu yang pertama integrasi asimilatif, yang kedua integrasi akulturasi, yang ketiga integrasi normatif, yang keempat integrasi instrumental, yang kelima integrasi ideologis, yang keenam integrasi fungsional, dan yang ketujuh merupakan integrasi korsif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu yang pertama integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik ini terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua merupakan aspek integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga merupakan aspek integrasi sosial budaya. Materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Ada beberapa jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Kemudian adapun tantangannya yaitu dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang
berpandang tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada vertikalnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dan urgensi konstitusi negara. Pengertian konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar atau untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara ini dibentuk atau dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai untuk pertama itu adalah untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian yang keempat yaitu menjamin hak-hak asasi manusia. Adapun alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi negara dalam suatu negara ini merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melainkan pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia atau hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Adapun dinamika konstitusi Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang RI 1945, masa berlakunya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia proklamasi. Kemudian yang kedua itu Konstitusi RI 1949, masa berlakunya yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang tahun 1950, masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pada masa Orde Lama. Masa berlakunya yaitu 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Baru. Masa berlakunya yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Adapun tantangan konstitusi negara yaitu yang pertama adanya disintegrasi, yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari negaranya. Kemudian yang kedua adanya kebijakan yang selalu berubah-ubah pada tiap periode pemerintah yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga itu adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.